Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan. Shalom. Hari ini kita kembali boleh berkumpul dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita dibatasi oleh tempat, tapi dalam hati kita satu, dalam roh kita satu. Kita sepakat, kita bersama-sama hampir ditata kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah setiap kita. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akui bersama bahwa pertolongan kita datang hanya dari Allah pencipta langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memelihara dengan kesetiaan-Nya. Kasih anugerah Allah Bapa kita dan kasih sayang sukacita damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai ibadah kita pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita memasuki dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian.
setiap kami Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari kita angkat satu pujian, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, banggakan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa.
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami goyah dan jatuh tergeletak. Engkau yang terus menopang dengan tangan kanan-Mu yang memberi kami kemenangan. Oleh karena itu kembali kami rindukan kebenaran firman-Mu, memberikan kami terang bagi jalan-jalan hidup kami. Kehendak-Mu itulah yang menjadi kerinduan kami, sehingga setiap kehidupan kami ini terus boleh memuliakan Tuhan. Urapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian setiap kami akan boleh mendengar. Engkau Roh Kudus yang mengerti setiap kebutuhan dan keperluan setiap kami. Engkaulah yang menjadi jawaban kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang tabur tuai. Tabur tuai menjadi sebuah prinsip dalam kekristenan yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepada gereja Tuhan. Tabur tuai yang seperti apakah yang sesungguhnya Tuhan inginkan? Sementara dunia ini sekarang mengenal hukum karma dan kekristenan mengenal hukum tabur tuai. Oleh karena itu mari kita akan mencoba belajar dari beberapa ayat yang kita renungkan pagi hari ini. Pertama-tama kita akan membuka di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, berbicara tentang tabur tuai, ini memang ada di dalam Alkitab dan diajarkan. Yang pertama-tama tabur tuai itu berhubungan dengan pertanian. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara yang dikasih nama Tuhan, itulah janji Tuhan kepada Nuh dan keturunannya, bahwa Tuhan tetap akan memberikan kesempatan untuk manusia melakukan bercocok tanam, menabur dan menuai untuk memelihara kehidupannya atau melangsungkan kehidupannya. Dan sampai sekarang kita juga melihat petani-petani menabur benih. Mereka yang menanam padi akan menuai padi. Mereka yang menanam mangga akan panen mangga. Itulah hukum pertanian. Di dalam kekristenan pun hukum tabur tuai itu juga berlaku. Namun hukum tabur tuai itu bukan menjadi sebuah syarat dari keselamatan. Keselamatan adalah
anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena iman percaya kita. Dan kita meresponi atau menanggapinya itu dengan iman yang taat. Sedangkan hukum karma adalah sebuah kehidupan yang dipengaruhi oleh masa lalu. Hukum karma berkaitan dengan reinkarnasi. Nirwana atau surga akan diberikan kepada mereka yang mencapai kesempurnaan setelah sekian kali mereka berinkarnasi. Kehidupan sekarang ini menurut hukum karma dipandang sebagai hasil dari perbuatan atau akibat dari taburan kehidupan di masa lalu. Kalau kehidupan seseorang saat ini mungkin masih belum baik, belum enak, itu karena memang mungkin taraf kesempurnaannya belum lebih baik. Dan ini hidup ini ada menjadi kesempatan kedua atau ketiga atau kesekian setelah kehidupan yang lalu sudah berlalu, berakhir dan dilanjutkan dengan kelahiran baru untuk terus mencapai kesempurnaan. Dan kehidupan sekarang ini terus berlangsung untuk mempengaruhi masa depan sampai entah berapa kali seseorang dilahirkan kembali sampai akhirnya dia mendapatkan nirwana atau surga. Entah berapa kali dia harus dilahirkan kembali. Namun bagi kekristenan kita percaya dan firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu hidup hanya sekali dan setelah itu dihakimi. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Jadi saudaraku yang dikasih nama Tuhan, hukum tabur tuai itu berbeda sekali dengan hukum karma. Lantas sekali lagi bagaimana kita memahaminya? Tabur tuai bagi kekristenan. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan kekal atau keselamatan itu kepada setiap kita oleh karena iman kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jelas keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi pemberian Allah. Dan hidup sekarang ini adalah kesempatan untuk kita membalas kasih Tuhan. Kesempatan kita untuk menjadi mitra Tuhan. Kesempatan untuk kita berkarya bagi Tuhan, mewakili Tuhan dalam mengelola alam semesta. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita menjadi saksi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi hamba atau wakil Tuhan dalam menjaga dan mengelola ciptaan yang lain. Tuhan juga akan tetap memberikan benih atau berkat atau kasih karunia-Nya kepada kita untuk kita taburkan sehingga pelayanan kita atau kasih karunia berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu akan dapat dinikmati atau semakin bertumbuh dan dinikmati oleh banyak orang. Dalam cerita tentang talenta, hamba yang jahat yang tidak menjalankan talenta tapi mengubur talenta itu dipandang sebagai hamba yang jahat. Karena dia tidak mensyukuri kepercayaan, anugerah yang diberikan kepadanya.
sehingga akhirnya dia menerima penghukuman. Namun hamba yang setia, hamba yang mengembangkan atau menjalankan talenta itu beroleh pujian dan beroleh tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, dalam Tuhan kita mendapatkan kesempatan untuk menabur apa yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kita. Namun ada sebuah kebenaran, ada sebuah janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan hasil lebih daripada apa yang kita taburkan. Dikatakan bahwa akan ada hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dalam hukum pertanian ataupun dalam hal rohani pun, ketika kita mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta kita, karunia, kepercayaan yang ada pada kita, maka Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa, melebihi apa yang kita keluarkan atau usahakan. Dan itulah berkat Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa susah payah kita tidak akan menambahi. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi bekerja keras, sebab Tuhan memberkati mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji akan menjadi sumber segala berkat itu akan mengembangkan atau melipat gandakan hasil dari apa yang kita lakukan. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Dan yang lebih penting daripada semuanya itu bukan karena kemampuan kita, tapi kerelaan kita, kemauan kita untuk kita menabur, untuk kita mengembangkan atau menjalankan bagian tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun sekali lagi, menabur adalah sebuah perintah. Menabur adalah sebuah keharusan yang harus dimiliki, harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan jika ingin memperoleh hasil, jika ingin mendapatkan keuntungan, manfaat, bahkan perkenanan Tuhan. Tuhan memberi lebih daripada apa yang bisa kita lakukan atau upayakan. Dikatakan juga bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan juga untuk menuai apa yang tidak kita tabur. Artinya di dalam Tuhan suatu ketika kita akan dijadikan sebagai kawan sekerja dalam kerajaan Allah, di mana kita akan menuai apa yang tidak kita tabur, karena Allah menjadikan kita tim untuk menuai apa yang sudah ditaburkan oleh orang lain. Karena tuaian itu memang banyak, dan kita pun akan diajak, diikut sertakan sebagai penuai-penuai sekalipun kita belum menabur.
Namun saudaraku yang dikasih nama Tuhan, hukum tabur tuai ini perlu juga kita waspadai atau kita sikapi dengan benar. Yaitu kita perlu tetap menjaga motivasi. Kita perlu menjaga jangan sampai motivasi hati kita itu tidak benar. Oleh karena itu mari saudara kita akan membuka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara yang dikasih nama Tuhan, seringkali dunia juga berpikir bahwa mereka tidak mau rugi. Mereka ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini dicontohkan Tuhan, jika engkau mengadakan pesta, jangan mengundang orang-orang yang kaya, sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, tanggamu yang kaya, karena mereka akan membalas. Di sini bukan berarti arti harafiah bahwa kita tidak boleh mengundang mereka. Namun motivasi daripada undangan itu seringkali adalah mewakili daripada motivasi setiap kita ketika ingin melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan di kemudian hari perlakuan yang sama, keuntungan yang sama. Saya baik sama orang itu, sama dia, supaya dia baik sama saya. Saya tolong bapak itu, saya tolong ibu itu, supaya nanti dia juga menolong saya. Itu kan hukum tabur tuai. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Tuhan tetap memberikan sebuah pesan. Hati-hati jangan sampai motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu itu adalah motivasi keuntungan kita, untung rugi. Memang dalam bisnis sesuatu yang wajar untung rugi, tapi dalam tindakan dan perbuatan kita Tuhan ingin agar motivasi kita adalah motivasi yang benar. Kita melakukan semuanya itu karena kita tahu itulah gaya hidup kita, murid-murid Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan yang besar, yang tak terbeli, yang tak sanggup kita kerjakan, Tuhan sudah hadiahkan, Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma kepada kita, sehingga selayaknya kita membalas kasih Tuhan dengan cara menyenangkan Tuhan, melalui kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, melalui kehidupan yang meneladani Tuhan. Di mana ketika kita di situ dikatakan mengundang orang-orang yang tidak bisa membalas undangan kita, yang tidak bisa membalas budi baik kita, saat itu kita tahu hati kita ada di mana, bahwa kita melakukannya itu dengan tulus, dengan sukacita. Oleh karena itu tentu saja tabur tuai memang adalah merupakan sebuah prinsip hidup Kristen. Tetapi hati kita tetap perlu dijaga
Jangan sampai segala tindakan kita perlu dipenuhi dengan motivasi, dipenuhi dengan keinginan diri untuk kita mendapat keuntungan, untuk kita bahkan tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Tuhan justru mengajar kita untuk meneladani Kristus. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita, maka kita pun harus memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Hati yang tetap tulus dan murni, karena dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, karena dipenuhi dengan sebuah kesadaran akan cinta dan belas kasih Tuhan, membuat kita akan terus selalu dipenuhi dengan sukacita ketika kita sedang menabur. Karena kita percaya bahwa apa yang telah kita terima, apa yang kita miliki itu telah kita terima dari Tuhan, telah dianugerahkan, telah dipercayakan kepada kita. Sebagaimana Tuhan katakan, kita pun perlu melakukannya seperti Kristus telah melakukannya, mengajarkannya kepada kita. Saudara yang dikasih nama Tuhan, Tuhan menginginkan agar sekali lagi kita pun terus menabur, karena nanti kita akan menuai. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menabur, Tuhan yang akan menyediakan benih bagi kita. Kita hanyalah petani, tapi Tuhanlah sumber yang akan mensuplai benih yang kita perlukan. Seringkali kita bingung, khawatir, apa yang harus saya tabur? Berapa yang harus saya tabur? Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, maka keberanian kita dan ketaatan kita untuk melakukannya akan membuat kita menuai. Namun jikalau kita tidak pernah menabur, boro-boro kita akan menuai. Melihat pertumbuhan pun tidak. Melihat terjadinya sebuah perubahan, progresivitas lingkungan sekitar, apa yang kita harapkan itu juga tidak. Namun keberanian kita untuk menabur ke atas perintah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Siapa yang menabur, ia akan menuai. Kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-26. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita terus menabur dengan penuh percaya kepada Tuhan. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, ya, menabur sampai mencucurkan air mata, maka ia akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan, sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu diperlukan pengorbanan,
sekalipun itu bahkan sampai mencucurkan air mata karena terlalu berat, tidak biasa. Janji Tuhan, apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan hasil yang mencengangkan. 60, 30, bahkan ada yang 100 kali lipat. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan? Percayakah kita bahwa Tuhan pun membawa kita kepada sebuah kehidupan dengan sebuah prinsip tabur tuai, di mana selama masih ada bumi ini, tabur dan tuai itu akan berlangsung. Selagi masih ada kesempatan dalam kehidupan ini, Tuhan percayakan kepada kita tabur tuai itu pun juga masih menjadi hukum atau prinsip rohani bagi kita. Siapa yang tidak menabur, jangan harap dia menuai. Berbahagialah mereka yang mau menabur, bahkan sekalipun harus mencucurkan air mata, bahkan harus sekalipun mungkin menabur dengan perasaan yang berat, tapi ketaatanmu, kerelaanmu untuk menabur yang diperintahkan Tuhan. Tuhan akan selalu menyediakan benih, sumber yang tidak pernah kering. Itulah Tuhan yang patut kita andalkan. Dan Tuhan yang akan memberi kehidupan atas benih yang kita taburkan itu terus bertumbuh menjadi tumbuhan yang menghasilkan bulir-bulir buah-buah yang baru, yang berjumlah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga benarlah firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya jerih lelah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu sebuah prinsip yang Tuhan sejak semula berikan kepada kita. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Mereka yang mau terus melakukan kesempatan digunakan dengan baik untuk mengembangkan atau menyalurkan anugerah, talenta, karunia, berkat, materi, kasih kepada sekitar kita, kepada sesama kita dalam pekerjaan Tuhan. Mereka akan dibuat mengalami panen raya, kemenangan yang gilang gemilang itu menjadi miliknya. Berbahagialah setiap kita yang hari ini boleh merenungkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu dengan sukacita dan menghidupinya menjadi pelaku firman. Mereka yang berani menabur walaupun harus mencucurkan air mata, mereka tidak akan pernah sia-sia. Mereka lah orang-orang yang akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Biar firman Tuhan ini terus boleh menjadi rema yang hidup, yang mengubahkan hidup setiap kita. Mari saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita angkat sebuah pujian bersama. Ya Tuhan, aku percaya, sekalipun dalam lembah kelam, sekalipun di tengah tantangan dan pencobaan, aku percaya Engkau yang memberikan kami kemenangan. Lewati
Tuhan, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Benar Tuhan, kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi pengharapan bagi kami, untuk kami terus setia, untuk kami terus menguatkan iman pengharapan kami di tengah-tengah pergumulan, tantangan kehidupan yang terjadi. Kami percaya bahwa kasih Tuhan cukup, kasih Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib. Tak ada satupun yang sanggup memisahkan kasih-Mu atas kehidupan kami. Sehingga untuk apa kami takut? Untuk apa kami khawatir? Untuk apa kami kehilangan pengharapan? Ketika Engkau menjamin masa depan kami, ketika Engkau selalu hadir, selalu ada bagi setiap kami. Hari ini Engkaulah yang kembali menguatkan jemaat, mereka yang hari ini membutuhkan kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kembali Engkau mengangkat mereka, Engkau membawa mereka dalam pengharapan yang Kau sediakan bagi mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang menjadi lemah, jatuh dan tergeletak. Setiap kami terus berdiri teguh, setiap kami siap menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan yang daripada Tuhan, dan kami boleh melihat mujizat-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, dan terus membangkitkan iman pengharapan kita, untuk kita terus semakin setia, semakin lebih sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Hari ini ada saudara kita yang berbahagia, secara khusus juga pekan ini kita sambut mereka. Yang pertama adalah Ibu Monik, tanggal 4 Mei yang lalu ulang tahun. Kemudian Ibu Mika dan Bapak Alim Saputra, tanggal 5 Mei ulang tahun. Kemudian Bapak Jubaren, tanggal 7 Mei ulang tahun. Selanjutnya adalah Ibu Lydia Lelawati, tanggal 8, dan Saudari Agnes Herlinawati, tanggal 8 Mei. Selamat ulang tahun bagi saudara yang ulang tahun. Tuhan memberkati dalam hidup rumah tangga, hidup iman, dan pengharapannya terus semakin teguh. Mari saudara, kita akan dukung dan doakan mereka yang berulang tahun, dan kita akhiri ibadah ini dengan kembali lagi kita datang kepada Tuhan dengan syafaat kita. Kita bersatu berdoa. Hari ini kembali kami berdoa untuk saudara kekasih kami yang pekan ini berulang tahun. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ibu Monik, Ibu Mika, Bapak Alim Saputra, Bapak Jubaren, Ibu Lilawati, Saudari Agnes Herlinawati. Engkau yang terus membawa mereka masuk ke tahun usia yang baru. Demikian Engkau yang menyediakan pertolongan, Engkau yang menyediakan segala kebutuhan, keperluan, kehidupan lebih baik
untuk anak-anakmu yang kau kasihi, sehingga melalui mereka kesaksian iman terus diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami kembali berseru-seru dan mohon anugerah, karena Engkaulah yang sanggup menyelamatkan kami, menyelamatkan bangsa kami dari setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Secara khusus untuk penanganan COVID-19 yang terus diupayakan oleh pemerintah, oleh segala tim medis, para dokter. Engkau memberkati para penggiat kesehatan, Engkau memberkati sehingga segera ditemukan vaksin, obat yang akan mampu menghentikan pandemi ini. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, Engkau tidak membiarkan bangsa kami berjalan sendiri. Engkau yang terus mengutus hamba-hambamu dalam segala bidang kehidupan, Engkau yang memberikan hikmat sehingga boleh membawa terobosan, membawa jalan keluar buat setiap pergumulan bangsa ini, baik itu dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, ataupun bidang kenegaraan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berseru-seru dan menanti-nantikan Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan karena kehidupan ekonomi mereka berubah, karena penghasilan mereka mungkin mulai berkurang di tengah-tengah situasi kelambanan ekonomi karena pandemi ini. Tangan Tuhan yang perkasa dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang terus memberikan terobosan, memberikan pertolongan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itu yang terus memelihara hati dan jiwa setiap anak-anakmu, sehingga kami anak-anakmu terus mampu menjadi saksi Tuhan, dan kasih Tuhan yang terus bergelora di tengah-tengah kami mampu meluber, sehingga kami pun mampu mengasihi sesama kami, mengasihi masyarakat di sekitar kami, dan melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, memberkati setiap pergumulan-pergumulan kami. Engkau yang terus mampukan kami terus lebih mampu memberi yang terbaik dari hidup keseharian kami, hidup ibadah pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, setelah kita berbakti mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya.